Mama aku melihat papa masih hidup, dia ada di sana. Xiaojin, kamu salah lihat. Ayah sangat menyayangi kita. Seandainya dia masih hidup, dia pasti akan datang menemui kita. Ibu, aku benar-benar melihatnya. Aku melihat ayah, dia masih hidup. Wajahnya persis seperti ayah yang ada di batu nisan itu. Xiaojin, ayah sudah jadi bintang menjaga kita dari surga. Jadilah anak baik ya, beri hormat pada ayahmu. Nona Zan, lahan makam ini, pembayaranmu sudah menunggak 6 bulan. Kalau kamu tidak bayar, kami terpaksa memindahkan guci abu suamimu. Pak Li, tolong beri saya waktu beberapa hari lagi. Akhir bulan ini saya akan... 3 hari. Kalau dalam 3 hari tidak bayar, kami akan melelang lahan ini kembali. Harga satu lahan itu 200.000. Sudah bagus, boleh dicicil. Tapi sekarang malah menunggak. Apa kamu mau gratisan? Begitu saya gajian, saya akan langsung bayar. Cicilan makam sudah menunggak, uang sewa rumah juga harus dibayar, dan biaya operasi Xiaojin masih belum cukup juga. Aku harus menjual beberapa botol anggur lagi hari ini untuk cari uang tambahan. Nansheng. Kamu sudah dengar belum? Ada tamu VIP misterius baru saja datang ke kamar suite. Dia orang kaya yang royal, tapi dia sangat sulit dilayani. Bukannya kamu butuh uang, kenapa tidak coba saja? Baiklah, aku akan coba peruntunganku. Tuan Fu, kami punya kabar tentang orang yang Anda cari. Detailnya sudah saya kirim ke ponsel Anda. Zan, Nansheng. Zan Nansheng. Jiu King, ini benar-benar kamu masih hidup. Nansheng meninggalkan ini, surat cerai lalu pergi. Dia bahkan menggugurkan bayinya, dia bilang dia menyesal. Menyesal menikah dengan pria miskin sepertimu. Tidak, itu tidak mungkin. Dia tidak akan pernah meninggalkanku. Apalagi menggugurkan bayi kami. Apa kamu kecewa melihatku masih hidup? Bukan begitu. Kenapa kamu tidak mencariku jika kamu masih hidup? Apa kamu menyalahkanku? Karena pulang lebih dulu tanpa menunggumu. Mencarimu. Aku pernah memohon padamu seperti anjing. Memohon agar kamu tidak pergi. Sekarang, setelah aku kembali, hari-hari indahmu resmi berakhir. Apa kamu membenciku karena pulang lebih dulu saat itu? Aku tidak punya pilihan saat itu. Aku meninggalkan surat untukmu. Sikap munafikmu ini benar-benar menjijikan. Selama bertahun-tahun ini, aku hanya merasakan benci padamu. Setiap hari aku ingin membalas rasa sakit yang kamu berikan padaku dan mengembalikannya 1000 kali lipat. Tuan Fu, apa gadis ini membuatmu marah? Aku akan memberinya pelajaran untukmu. Kemari dan tuangkan anggurnya. Kalau mau menuang, lakukan dengan benar. Berlututlah dan tuangkan. Hanya karena saat itu aku tidak memberitahunya secara langsung sebelum aku pulang. Dia begitu membenciku. Sampai dia membiarkan orang lain menghinaku. Kenapa kamu tidak mau menjual anggurnya? Biaya operasi Xiaojin belum cukup terkumpul. Dan aku harus membayar sewa. Tuan Fu, lihatlah dia. Dia hanya gadis bar jika kita tidak senang dan ingin memberinya pelajaran. Ada banyak cara. Lihat dia sekarang. Hanya demi menjual sebotol lagi. Aku suruh dia berlutut dan dia tetap harus berlutut dengan patuh. Demi biaya operasi Xiaojin, aku akan melakukan apa saja. Sampah ini hanyalah anjing yang memohon belas kasihan. Berlutut di sini menuangkan anggur untuk kita. Nanti aku akan membuatnya berlutut. Dan menyuapiku lewat mulut. Dan dia pasti akan melakukannya. Cukup.
Juching, aku tahu kamu tidak akan mengabaikanku begitu saja. Peduli padamu. Kau terlalu percaya diri, bukankah kau ingin menjual anggur? Minum semua ini. Apa salahku padamu sampai kau menyudutkanku seperti ini? Pernahkah kau memikirkanku? Nansheng meninggalkan surat cerai lalu pergi. Dia bahkan menggugurkan bayinya. Dia benar-benar menyesal. Menikah dengan pria miskin sepertimu. Memikirkanmu. Pernahkah kau memikirkan anak kita? Apa? Apa? Kau tahu persis apa yang sudah kau lakukan. Waktu itu aku tidak bermaksud pergi duluan, ada masalah di rumah. Rower. Tunggu saja aku di rumah, aku akan segera kembali. Roer dia masih hidup selama bertahun-tahun ini, tapi dia tidak pernah mencari aku dan anak itu. Ternyata dia sudah punya kekasih baru. Tuan Fu, apa Anda sudah puas sekarang? Aku tidak akan mengganggu Anda dengan kekasih baru Anda. Selamat tinggal. Zan Nansheng, apa aku bilang kau boleh pergi? Tuan Fu, proyek sisi barat sudah selesai. Kita bahas proyeknya nanti. Tuan Fang sedang mencari Anda. Cari tahu alamat Zan Nansheng. Tuan Fu, Nona Zan tinggal di kompleks di depan itu. Cari tahu apa yang terjadi. Baik, Tuan Fu. Mama, kalau kita tidak bisa menemukan tempat tinggal malam ini, apa kita harus tidur di bawah jembatan? Tidak, sayang. Kita cari hotel dulu. Lalu besok Mama akan carikan kita rumah. Baiklah. Tuan Fu, pemilik rumah sudah menjual rumahnya Nona Zan, diusir keluar. 10 kali lipat harganya beli rumah itu. Biarkan dia pindah kembali ke sana. Benarkah kita akan segera pindah kembali? Terima kasih. Xiaojin, pemilik rumah baru saja menelepon. Katanya kita boleh tinggal di sini, ayo kita pulang. Tuan Anda adalah pemilik rumah baru Nona Zan. Haruskah kita ke sana untuk menandatangani kontrak sewa baru dengannya? Ibu, sekarang kita sudah kembali, apa kita akan diusir lagi? Tidak akan. Pemilik rumah baru bilang, Nona Zan, kami adalah pemilik rumah yang baru, kami ke sini untuk tanda tangan kontrak baru. Kalian boleh pergi sekarang. gawat, ternyata pemilik rumah barunya adalah Fu Jiuqing. Dia sudah punya orang lain sekarang dan dia sangat membenciku. Jika dia tahu tentang Xiaojin, dia pasti akan merebutnya dariku. Tidak, sama sekali tidak boleh. Ibu, kenapa aku harus bersembunyi? Penagih utang datang. Kamu jangan bersuara ya, kamu mengerti. Baik, Bu. Zan Nansheng, buka pintunya. Kenapa lama sekali buka pintunya? Apa kamu menyembunyikan pria di dalam? Tuan Fu, Anda sudah punya pacar, hidupku bukan urusanmu. Pacar? Maksudmu Rower? Iya, dia pacarku. Tuan Fu, karena Anda sudah punya pacar, mari kita tanda tangani kontraknya dengan cepat. Sudah larut malam, jika orang-orang tahu, ini akan jadi skandal. Kamu begitu ingin aku pergi? Apa kamu benar-benar menyembunyikan pria di kamarmu? Minggir. Ibu obat. Sekarang dia sudah punya orang baru di sisinya, dan dia makin membenciku. Aku tidak boleh membiarkannya menemukan Xiaojin. Fu Jiuqing. Benar, aku sudah punya laki-laki lain sekarang karena kamu sudah punya kekasih baru. Kenapa aku tidak boleh punya orang baru juga? Aku ingin lihat siapa sebenarnya kekasihmu itu. Jangan minggir. Tunggu sebentar. Kamu menemuiku selarut ini, bukannya kamu cuma ingin tidur denganku, aku akan tidur denganmu.
Penampilanmu, seolah kamu mau tidur dengan siapa saja, benar-benar murahan menjijikan sekali. Xiaojin. Aku merepotkanmu lagi. Kita tidak perlu sungkan. Yang terpenting adalah penyakit Xiaojin. Kita tidak bisa menundanya lagi. Apa biaya operasinya sudah terkumpul? Aku masih mengumpulkan biaya operasinya. Aku sedang mengumpulkannya dan pasti akan terkumpul. Apa yang kamu lakukan di sini? Apa kamu sakit? Kamu sama sekali tidak terlihat sakit. Kenapa bisnismu laris sekali? Punya selingkuhan di rumah sakit juga. Bukan urusanmu, minggir. Bagaimana bisa bukan urusanku? Rasa sakit yang kuderita dulu akan kubalas 100 kali lipat. Kamu hidup hanya untuk menebus dosa masa lalumu. Berhenti menjual dirimu di mana-mana. Fuju King, jangan merendahkan orang lain. Aku hanya di sini untuk menjenguk pasien. Pemeriksaannya sudah selesai. Aku akan membawamu makan malam di hotel. Maaf, manajer. Kamu terlambat lagi. Kalau terlambat lagi, tidak usah datang lagi. Maafkan saya, manajer. Apa ini pacarnya? Jelas sekali aku kecewa. Kenapa aku masih berharap? Roer cari tempat duduk dulu. Kamu sibuk sekali ya? Tuan Fu, tolong jangan ganggu pekerjaanku. Roer ingin dengar Yesterday Once More. Mainkan untuknya. Kamu ingin aku bermain untuk kekasih barumu, Fuju Qing. Apa sebenarnya salahku? Sampai kamu mempermalukanku seperti ini. Kamu tahu persis apa yang kamu lakukan. Aku tidak bisa membiarkannya. Menipuku dengan akting menyedihkan ini. Dia meninggalkanku saat aku terluka parah dan menggugurkan anak kami. Aku tidak punya apa-apa selain kebencian padanya. Mainkan saja pianonya untuk Roer. Atau aku punya banyak cara untuk membuatmu kehilangan pekerjaan. Kamu tidak perlu mempermalukanku lagi. Cepat atau lambat aku akan meninggalkan kota ini dan menghilang selamanya. Dia sudah punya orang baru di sisinya sekarang. Tidak perlu kita bertemu lagi. Kamu tidak bisa pergi. Tuan Fu, bukankah Anda sudah cukup mempermalukanku? Roer butuh pengasuh. Kamu akan tinggal dan jadi pengasuhnya. Fuju King, demi mempermalukanku, kamu benar-benar memaksaku menjadi pengasuh pacarmu. Bukankah kamu butuh uang 1 juta untuk mempekerjakanmu sebagai pengasuh Roer? Bukankah itu lebih baik daripada menjual tubuhmu? Aku masih kurang 300.000. Baiklah. Datanglah ke kediaman Fu jam 9 besok pagi. Pergi saja, aku tidak akan membiarkan Sheng Sheng menikah dengan orang sepertimu, seorang pecundang miskin. Tidak sebelum menemuinya. Aku tidak akan pergi. Tidak akan pergi. Kalau begitu, berlututlah di bawah hujan dan tunggu. Maaf, jalanan macet karena hujan? Kau terlambat. Bagaimana aku harus menghukummu? Kalian keluarga Zan suka sekali membuat orang berlutut di bawah hujan. Kalau begitu, aku akan menghukummu dengan menyuruhmu berlutut di bawah hujan. Berlutut, Fuju King. Apa sebenarnya yang telah kulakukan hingga kau mempermalukanku berulang kali? Masih berani kau bertanya? Kau meninggalkanku saat aku luka parah dalam kecelakaan itu, melemparkan surat cerai dan menggugurkan anak kita. Apa maksudmu? Menggugurkan anak surat cerai apa? Aku tidak melakukannya. Aku hanya meninggalkan sepucuk surat untuk memberitahumu bahwa aku... Bayi itu sudah berusia 7 bulan, sudah terbentuk sempurna. Tega sekali kau menggugurkannya, Zan Nansheng. Aku ingin sekali membunuhmu agar kau menebus dosa pada anak kita. Bukankah kau di sini untuk menjual anggur? Minum semua anggur ini.
Dengan tatapanmu itu, seolah kau mau tidur dengan siapa saja. Kau murahan sekali, kau menjijikan. Roer butuh pengasuh, menetaplah dan jadilah pengasuhnya. Dulu dia kasih mencintai. Sekarang dia sangat membenciku. Dia mempermalukanku berulang kali dan menyakitiku. Cinta itu sudah pudar. Aku benar-benar harus pergi ya. Yuka memang mencambangkanmu dan aku menggugurkan anak kita. Kalau begitu berlututlah di bawah hujan untuk menebus dosa pada anakku. Fu Juking, kamu sudah punya wanita cantik di sisimu sekarang. Aku sudah muak dengan siksaanmu. Setelah biaya operasi Xiaojin terkumpul, aku akan pergi selamanya. Kak, Dia adalah orang yang selama ini kakak cari, kan? karena kakak takut dia pergi. Jadi, kakak menggunakan perjanjian pengasuh untuk menahannya, ya kan? Urusanku bukan urusanmu. Kak, dia kehujanan. Sudah berlutut selama 2 jam, kalau terus begini sesuatu akan terjadi padanya. Dia membunuh anak kita, kematiannya pun tidak akan cukup. Kak, dia pingsan. Cepat bawa ke rumah sakit. Juking, kamu membenciku. Aku akan pergi. Jangan harap. Kamu harus tetap di sini untuk menebus dosa pada anakku. Cepat ke rumah sakit sekarang. Dokter, Dokter, cepat. Dokter. Pasien menderita malnutrisi kronis. Jika demamnya tidak turun, nyawanya akan terancam. Keluarga, harap bersiaplah. Fu Juking, kamu masih hidup. Kenapa selama ini kamu tidak mencari Sheng Sheng? Apa kamu tahu kalau Sheng Sheng dan anak itu? Jangan sebut-sebut anak itu padaku. Anakku sudah digugurkan dengan kejam olehnya, dia pantas mati. Apa yang kamu bicarakan? Anakmu selalu bersama Sheng Sheng, hidup bersama. Lihatlah, ini Sheng Sheng dan foto anak itu. Dokter Wen, anak kecil itu menangis mencari ibunya, mencari Nona Zan. Jadi aku membawanya ke sini. Ya, dia adalah anakku bersama Sheng Sheng. Papa, Dia anakku dan Sheng Sheng. Papa. Dia sudah punya orang lain. Aku tidak boleh membiarkannya tahu tentang keberadaan putra kita. Aku tidak boleh membiarkan dia membawanya pergi. Mama. Apa dia anakku? Bukan, dia bukan anakmu. Tapi Wen Ning bilang, dia putra yang kau lahirkan untukku. Dia yatim piatu yang kuadopsi. Zan Nansheng, sebaiknya kau tidak membohongiku. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa melakukan tes DNA. Kenapa kau membohongiku? Setelah keluarga Zan bangkrut, hidup Sheng Sheng sangat sulit beberapa tahun terakhir ini. Kupikir jika aku mengatakannya, kau akan memperlakukannya dengan baik. Dia menggugurkan anakku, hanya tersisa genangan darah. Apa kau pikir aku akan memperlakukannya dengan baik? Cepatlah sembuh, Roer masih menunggumu untuk melayaninya sebagai pengasuh. Kenapa Mama berbohong? Dan kenapa dia bekerja sebagai pengasuh untuk paman ini? Apa paman ini penagih utang? Apa dia akan membawaku untuk melunasi utang? Mama, aku ingin kembali ke Bangsal. Baiklah, biarkan perawat mengantarmu ke sana dulu. Baik, Mama. Kau lebih memilih mengadopsi yatim piatu daripada membiarkan anakku hidup. Aku coba melakukannya. Lepaskan aku. Aku melihatnya dengan mataku sendiri, masih mencoba menyangkalnya. Fu Jiuqing, bagaimana bisa kau memperlakukan Sheng Sheng seperti ini? Apa kau tahu dulu, saat dia mendengar kabar kecelakaan pesawatmu demi mencarimu, dia hampir mati kelelahan. Rower. Baiklah, aku segera kembali.
Sheng Sheng, apa yang sebenarnya terjadi? Dia sudah punya wanita lain di sisinya. Dia akan membawa Xiaojin pergi. Wening, kau harus merahasiakan ini untukku ya. Baiklah. Pergilah lihat Xiaojin. Dia benar-benar ketakutan. Baik. Mama, apa paman tadi itu papa? Bukan, dia cuma mirip saja. Apa dia penagih utang? Bukan. Dia teman lama Mama. Tapi dia jahat sekali padamu, Mama. Apa dia akan menindasmu? Tidak, wajahnya saja yang galak. Senior belum selesai kerja. Aku mampir melihatmu dan Xiaojin sebelum pulang kerja. Demammu sudah turun. Besok kau sudah boleh pulang. Maka, terima kasih. Apa kau? Sengaja datang menjemputku. Aku cuma kebetulan lewat. Masuklah ke mobil. Fisik Rower sangat lemah. Akhir-akhir ini dia minum obat herbal. Ada banyak pantangan makanan. Kau harus lebih memperhatikan pola makannya. Nona muda yang dulunya dimanja. Apa yang sebenarnya dia lalui hingga berakhir menyedihkan seperti ini? Halo Tuan. Bagian mana yang sakit? Apa kau mengkhawatirkanku? Ambilkan kotak P3. Baik Tuan. Kau pikir aku peduli padamu? Jangan terlalu percaya diri. Aku hanya takut darahmu akan mengotori dapur. Aku bisa membersihkannya sendiri. Jangan bergerak. Jika kau sampai meneteskan darah di bajuku, kau tidak akan sanggup menggantinya. Fuju King, seandainya tidak ada wanita lain di sisimu, maka aku bisa memberitahumu bahwa kita punya seorang putra. Dapur tidak cocok untukmu. Pergilah menyetrika baju. Baik. Kakak benar-benar sedang memasak. Terakhir kali dia memasak adalah saat ulang tahunku. Apakah ini karena Nona Zan? Makan malam sudah siap. Baik, Om. Zan dan Sheng Nona Roer memanggilmu ke ruang makan. Baik. Makanlah sedikit. Cobalah ini. Nona Zan, kemarilah dan makan bersama kami. Itu melanggar aturan. Silakan nikmati makanannya Anda dan Tuan Fu. Aku akan pergi menyelesaikan menyetrika sisa pakaiannya. Sungguh tidak tahu berterima kasih. Abaikan saja dia. Semua kebaikan yang dia miliki untukku, dia berikan kepada orang lain. Cinta bagiku hanyalah sebuah fata morgana, hanya sebuah mimpi. Setelah aku menabung cukup untuk operasi Xiaojin, aku akan pergi. Kenapa kau ada di kamarku? Diamlah. Kowe kan tidur. Panas sekali. Bangunlah. Xiaojin, jangan bangunkan ibu-ibu sangat mengantuk. Apakah nama anak itu Xiaojin? Mungkinkah dia? Bantu aku melakukan tes DNA garis keturunan. Jiu King. Jiu King, aku sangat merindukanmu. Setelah bertahun-tahun ini, kenapa kau tidak datang mencariku?
Aku selalu bermimpi bunga-bunga bermekaran, bermimpi kau sedang mencariku. Nansheng meninggalkan surat cerai dan pergi begitu saja. Dia bahkan menggugurkan bayinya. Dia menyesalinya, menikah dengan pria miskin sepertimu. Dia meninggalkanku dan membunuh anak kita. Aku tidak boleh goyah. Juking. Kau, kenapa kau ada di tempat tidurku? Lihat baik-baik, ini kamarku, tempat tidurku. Semalam kau mabuk, kau memaksa masuk ke kamarku untuk menggodaku. Mustahil, aku bahkan tidak punya kunci kamarmu. Entah bajingan mana yang menempatkan kamarmu di sebelah kamarku. Aku mabuk. Aku tidak sengaja salah masuk kamar. Boleh aku masuk? Dia sudah punya pacar, mana mungkin aku masih berani berbaring di tempat tidurnya. Kak, liontin Buddha ini aku ingat. Kakak dulu dapat 2 dari kuil. Satu untukku dan satunya lagi untuk orang yang kakak cintai. Yang ada di tangan kakak itu pasti punya Nona Zan. Apa kakak yang menempatkannya di kamar sebelah? Iya. Aku cuma khawatir sama kakak. Dia masih memakai liontin Buddha ini. Itu artinya dia pasti masih punya perasaan sama kakak tentang apa yang terjadi dulu. Mungkin dia benar-benar tidak punya pilihan. Apapun alasannya, itu bukan alasan baginya untuk menggugurkan kandungannya. Kakak harus menyelidikinya. Brewer. Anak itu dulu sudah berusia 7 bulan. Tapi dia membunuhnya dengan tangannya sendiri. Aku tidak bisa memaafkannya. Kalau begitu nanti turunlah untuk sarapan. Sarapan sudah siap. Kamu merusak suasana hatiku pagi ini. Aku tidak mau makan. Bawakan makan siang ke kantor nanti siang. Kamu ceroboh sekali. Mulai sekarang jangan ke dapur lagi. Aku tidak butuh bantuanmu di sana. Baik. Nona Rower. Sarapan sudah siap. Bakam sangat mencintainya. Aku juga mencintainya. Zan Nansheng. Ambil uangnya. Pergilah setelah operasi Xiaojin selesai. Kamu tidak bisa menjadi orang ketiga. Anda terlalu banyak berpikir aku hanya seorang pelayan. Itu saja. Seorang pelayan tidak punya hak untuk mengejar cinta. Pergilah ke kantor nanti siang untuk membawakan makan siang buat kakakku. Masuk. Tuan Fu, aku ke sini untuk membawakan makan siang Anda. Kamu mencampakkanku. Dan anak kita. Jadi kenapa kamu masih menyimpan ini? Pacar Jiu Qing sangat mencintainya. Aku tidak bisa terus begini, aku harus merelakannya. Kupikir kalau aku sampai tidak punya uang buat makan, ku bisa menjualnya. Jual saja. Benar juga. Kau bahkan tega menggugurkan anakmu sendiri, apalagi cuma barang materi. Zan Nansheng, di mana harga dirimu? Apa kau memang sesuka itu melayani orang? Seorang pengasuh, bukankah pekerjaan itu memang untuk melayani orang lain? Apa tidak sakit? Apa kau peduli? Tuan Fu. Anda pasti sibuk, aku tidak akan mengganggu pekerjaanmu.
Bagaimana perkembangannya Tuan Fu? Anak itu demam. Dr. Wen terus menemani anak itu. Aku belum sempat mengambil sampel DNA anak itu. Aku akan ke sana sendiri. Halo? Sheng Sheng Xiaojin demam lagi, kau harus segera ke sini. Oke, aku sedang di jalan. Xiaojin, kamu harus cepat sembuh. Ibu tidak bisa hidup tanpamu. Bukankah anak itu diadopsi? Kenapa dia terlihat sangat menderita? Mungkinkah dia benar-benar punya kesulitan yang tersembunyi? Apa aku salah menilainya? Xiaojin, ibu akan segera dapat uangnya untuk operasimu. Kamu harus bertahan ya setelah kamu sembuh. Kita akan pergi dari sini. Dan meninggalkan ayahmu. Tuan Fu, Direktur Jiang sudah menunggu Anda. Baik, saya mengerti. Soal perluasan rumah sakit, saya sudah setuju. Tapi saya butuh sedikit bantuan. katakan saja Tuan Fu. Bantu aku melakukan tes DNA paternitas anak itu adalah pasien di rumah sakit Anda. Baiklah, akan saya atur hari ini. Jangan sampai dia melihatku. Di hari kerja malah malas-malasan begini. Aku. Pikirkan baik-baik sebelum berbohong. Xiaojin, ibu akan segera dapat uangnya untuk operasimu. Kamu harus bertahan ya. Bisa pinjamkan aku uang, aku sangat membutuhkannya. Senior, ada perlu apa? Wen Ning bilang kondisi Xiaojin sedang tidak baik, biaya operasinya belum terkumpul. Berapa banyak lagi yang kamu butuhkan? Senior dan Wenning baru saja beli rumah untuk pernikahan mereka. Aku tidak bisa pinjam uang lagi dari mereka. Biaya operasinya sudah hampir cukup. Terima kasih, Senior. Dr. Song. Ada operasi darurat yang membutuhkan Anda. Sheng Sheng, katakan padaku kalau ada masalah, aku selalu ada untukmu. Baik. Berapa banyak yang ingin kamu pinjam? Kamu setuju? Aku butuh 300.000. Tentu. Tapi aku akan minta bunganya. Ada hotel di dekat sini. Bagaimana kalau kita? Operasi Xiaojin tidak bisa ditunda lagi, tapi aku tidak bisa melakukan itu padanya. Pacarnya Fu Jiuqing, kalau kau tidak mau meminjamkan uangnya, katakan saja tidak. Aku akan cari cara lain sendiri untuk meminjamnya, aku tidak untuk dijual. Apa-apa uangku lebih sulit dipinjam daripada uang Dr. Song. Setidaknya senior tidak akan mempermalukanku, dan urusan pribadiku bukan urusanmu. Zhan Nansheng, dengarkan aku, kau membunuh anakku. Kau adalah pendosa bagi keluarga Fu. Sebelum kau menebus dosa-dosamu, jangan seret orang lain yang tidak bersalah ke dalam masalah ini. Mengerti? Jangan sentuh Wenning dan senior. Jadilah pengasuh yang baik saja, dan mereka akan dibiarkan tenang. Mari makan bersama. Tidak peduli seberapa sulitnya, aku tidak boleh kehilangan prinsipku. Pacarnya adalah orang yang sangat baik. Aku harus menjaga jarak darinya. Aku tidak boleh melampaui batas. Ini tidak benar, biarkan saja dia makan bersama kita. Jika dia menyuruhmu duduk, duduklah. Aku tahu siapa kau. Kau adalah mantan istrinya kalian, bahkan tidur di ranjang yang sama tadi malam. Rowier, kau terlalu banyak bicara hari ini. Makan saja makananmu. Kakak, kenapa kau membiarkannya salah paham tentang hubungan kita, kakak? Apa dia adikmu? Tuan Fu, hasil tes DNA sudah keluar. Kak, ada apa? Aku harus pergi sebentar. Apa kamu benar-benar cuma adiknya? Iya. Kalau bukan, kenapa lagi aku harus membantumu? Jadi Furo cuma adiknya Juqing. Apa aku harus memberitahu Juqing yang sebenarnya? Nona Rower, ada urusan yang harus kubicarakan dengan kakakmu. Selamat menikmati makanannya. Nona Zhan, ku dengar kamu mengadopsi seorang putra tes paternitas yang tadi itu. Mungkinkah? Apa yang sebetulnya terjadi?
Kalau Fu Jiuqing benar-benar melakukannya tes paternitas Xiaojin, hasilnya seharusnya tidak seperti ini. Soal anak itu, aku akan menjelaskan semuanya padanya, menjelaskan semuanya apa putramu benar-benar. Fu Jiuqing, aku harus bicara denganmu. Abaikan saja dia jalan. Baik, Tuan. Fu Jiuqing, laporan tes DNA paternitas itu, apa itu untukmu dan Xiaojin? Fu Jiuqing, tolong hentikan mobilnya, pasti ada yang salah dengan tes paternitas itu. Xiaojin sebenarnya adalah... Tidak, Xiaojin adalah putra Jiuqing. Aku harus mengatakan yang sebenarnya padanya. Tuan Fu, Nona Zhan sepertinya benar-benar punya urusan mendesak denganmu. Dia bahkan sempat terjatuh tadi. Apa Anda ingin biarkan saja? Sudah buat janji dengan Direktur Jiang, semua sudah siap. Beliau sudah menunggumu di rumah sakit. Baik. Pak Supir, ikuti mobil itu. Baik. Sudah selarut ini. Kenapa Jiuqing terburu-buru sekali apa yang dia lakukan di rumah sakit? Wending, apa kamu melihat Fu Jiuqing? Aku melihatnya pergi ke arah sana, itu arah kantor Direktur Sheng Sheng. Apa kamu mengikutinya sampai ke sini, apa yang terjadi? Aku salah paham padanya Fu Rou adalah adiknya. Aku sudah melewatkan 5 tahun bersamanya. Aku tidak ingin melewatkannya lagi. Aku harus mengatakan yang sebenarnya padanya. Baiklah, pergilah sekarang, aku sudah selesai bekerja. Zhan dan Sheng, Jiuqing, milikku. Dulu aku yang memisahkan kalian berdua. Dan sekarang pun aku masih bisa. Jiuqing, jangan sakiti dia. Xiaojin adalah putramu. Sheng Sheng. Ternyata benar kamu, kupikir aku salah lihat. Zero. You could kembali ke tanah air. Apa Jiuqing tidak memberitahumu? Kami akan segera bertunangan. Benar sekali. Putri kami sudah berusia 3 tahun, seharusnya kami sudah lama kembali untuk menikah. Tuan Fu tampan sekali, aku benar-benar iri pada tunangannya. Ku dengar tunangan Tuan Fu. Adalah keponakan Dekan Jiang, mereka akan segera menikah. Selamat. Sepertinya kamu sedang sibuk. Kebetulan pamanku sedang mencariku. Kapan-kapan kita mengobrol lagi. Baiklah. Xiaojin. Dia terlihat dia sangat mirip denganmu. Mirip apa jadi dia benar-benar mirip denganmu? Paman, terima kasih sudah mengantarku kembali ke kamar. Kalau tidak, aku pasti sudah tersesat. Ada apa denganku? Dia bahkan bukan anakku. Kenapa aku merasa dia sangat menggemaskan? Tunggu. Bagaimana bisa aku berpikiran seperti itu? Lain kali jangan lari-lari sembarangan. Kamu mengerti? Aku mengerti, Paman. Ibu bilang, Paman adalah temannya. Bisakah Paman jangan menindas ibuku? Dia sangat mempedulikanmu. Dia sering menangis sambil melihat fotomu. Menangis. Karena Paman terlihat sangat mirip dengan ayahku. Tapi kata ibu, dia sudah jadi bintang di langit sekarang. Mirip denganku. Siapa ayahmu? Xiaojin, apa kamu terluka tadi? Aku tidak apa-apa. Ibu Paman itu orang baik. Dialah yang membawaku kembali. Kalau tidak, aku pasti sudah tersesat. Ya, putri kita sudah berusia 3 tahun. Sudah waktunya kita kembali untuk menikah. Terima kasih, Tuan Fu. Anak itu bilang ayahnya mirip denganku. Xiaojin tidak pernah punya ayah sejak kecil. Dia sangat mendambakan seorang ayah. Jadi dia bilang, semua orang mirip ayahnya. Kamu mengikutiku sampai ke rumah sakit. Ada urusan mendesak apa? Ini soal meminjam uang seperti sebelumnya. Apa Anda masih bisa meminjamkannya padaku? Selain meminta uang, apa tidak ada hal lain yang kamu inginkan? Tidak ada. Tuan Fu, Direktur Jiang dan Nona Jiang Jiruo sudah menunggu Anda. Aku mengerti. Dia datang ke rumah sakit selarut ini hanya untuk menemui Jiang Jiruo. Apa untuk membahas pernikahan? Tuan Fu, kenapa Anda ingin menemuiku begitu mendesak? Jiuqing, Kenapa kamu kembali ke negara ini? aku dengar kakakmu menderita gagal hati dan sedang mencari donor. Aku di sini untuk melihat apakah aku cocok.
Kamu baik sekali. Direktur Jiang, apa Anda yakin tidak ada yang salah dengan laporannya? Paman, aku tuh akan segera kembali ke negara ini. Paman harus membantuku. Paman benar-benar tidak boleh memberikan hasil tes yang asli kepada Fuju King. Tuan Fu, seluruh proses tes DNA ini saya terlibat di dalamnya sepanjang waktu, tidak mungkin ada masalah. Begitu ya? Tolong bantu aku menjaganya baik-baik. Hubungi aku kalau terjadi sesuatu. Jangan khawatir, Dr. Wen dan Dr. Song, mereka sudah memberitahu aku semuanya. Terima kasih. Aku sudah menunggunya bertahun-tahun. Tapi malah mendapati dia akan bertunangan dan ada kabar tentang putrinya juga. Sungguh ironis. Jiu Qing, aku dengar Sheng Sheng bekerja jadi pengasuh di tempatmu. Apa kamu mau membawanya pulang bersamamu? Dia cuma seorang pengasuh. Kamu harus istirahat dulu karena jet lag. Aku akan mengantarmu pulang dulu. Tapi ini sudah larut malam, bukankah berbahaya bagi Sheng Sheng? Jangan khawatirkan dia. Aku dan Fuju King pada akhirnya akan berpisah. Aku harus segera mengumpulkan uangnya untuk operasi Xiaojin dan pergi secepat mungkin. Senior, apa kamu baru saja pulang kerja? Aku baru saja selesai shift, masuklah, aku akan mengantarmu. Masih ada bus terakhir kok, naik bus lebih praktis buatku. Ini sudah terlalu larut, tidak aman lagi pula searah, jadi masuklah. Baiklah kalau begitu. Terima kasih, Senior dah. Sheng Sheng, kamu adalah juniorku dan sahabatnya Ning Ning. Jangan terlalu sungkan pada kami. Selamat malam. Lepaskan aku. Karena aku tidak mau meminjamkanmu uang, kamu malah pergi menggoda pria sembarangan. Sudah sejauh mana hubungan kalian berdua? Apa kalian sudah tidur bersama? Senior tuh orang baik. Kamu boleh menghina aku, tapi jangan menghina dia. Membelanya sampai seperti itu. Sepertinya dia memang kekasihmu. Fuju King, kamu sudah keterlaluan. Aku tidak memukul wanita. Tapi kamu sudah menyinggungku. Kalau begitu seniormu yang akan menanggung akibatnya. Apa yang mau kamu lakukan? Karirnya sudah tamat. Dia tunangan Wenning, apa kamu sudah puas sekarang? Lututmu terluka, biar ku bantu berdiri. Jangan sentuh aku. Aku. Fuju King, aku tidak berutang apapun padamu. Jika aku tidak terpaksa, aku tidak akan menjadi pelayanmu dan dihina seperti ini. Aku tidak bisa terus begini. Biarkan aku membantumu. Tidak perlu. Sudah tidak apa-apa, kamu boleh pergi sekarang. Jadilah wanitaku, semua uang ini akan jadi milikmu. Bukankah Jiu Qing sudah memberitahumu kami akan segera bertunangan? Jadi wanitamu sebagai apa? Sebagai wanita simpanan. Sebagai apa aku jadi wanitamu sebagai simpanan? Jiu King, apa kau masih belum bisa memaafkan Sheng Sheng? Sayang sekali, jika saja Sheng Sheng tidak begitu kejam, anakmu seharusnya sudah berusia 5 tahun sekarang. Kau tidak boleh luluh dan memaafkannya begitu saja, ingin jadi istri orang kaya. Apa kau merasa layak? Entah sebagai simpanan atau istri orang kaya, aku tidak peduli keduanya. Tuan Fu, apa Anda belum pergi juga? Manajer Lee, tolong bantu aku menjual tanah makam itu. Nona Zan, mari makan bersama kami. Dia pengasuhnya. Bukan tamu. Aku sudah selesai makan. Aku akan menjemputmu sore ini untuk pemeriksaan. Baiklah. Nona Rower, ada yang harus kukerjakan pagi ini, bolehkah aku izin libur pagi ini?
Sepertinya penyakitku tidak bisa disembuhkan. Aku akan pergi ziarah ke makam pagi ini. Bantu. Kebetulan aku juga mau keluar, terima kasih. Kenapa cuma 100.000? Bukankah seharusnya 200.000? Itu tanah bekas menjualnya seharga 100.000 sudah sangat bagus. Kakak. Bagaimana mungkin itu foto pemakaman kakakku? Nyonya Fu, seleramu sangat bagus. Lahan makam ini dikelilingi oleh pegunungan dan air feng shui-nya sangat bagus. Siapa pemilik sebelumnya? Namanya Zhan Nansheng, putranya baru-baru ini dirawat di rumah sakit. Itulah sebabnya dia menjual lahan makam ini. Di mana dia? Dia baru saja pergi. Cepat, kejar dia. Aku punya 100.000 sekarang. Aku akan ke rumah sakit untuk membayar uang muka dulu, sisanya akan kupikirkan nanti. Kak Zhan Nansheng berutang demi membelikanmu makam. Dia pasti sangat mencintaimu. Cari dia sekarang. Kamu di mana? Dia pergi naik bus. Dia menjual makam itu untuk membiayai pengobatan putranya. Dia seharusnya ada di rumah sakit sekarang. Baiklah. Xiaojin, ibu sudah membayar uang muka operasi hari ini. Kamu akan segera bisa dioperasi. Ibu, pasti berat bagimu membesarkanku. Seandainya ayah masih hidup, ibu tidak perlu bekerja sekeras ini. Asalkan kamu baik-baik saja, tidak ada yang terlalu berat bagi ibu. Ibu apa pamanku itu benar-benar bukan ayah. Bukan, dia bukan ayah. Tapi dia dan ayah yang ada di batu nisan terlihat persis sama. Ya, dia adalah ayahmu. Tapi kamu tidak boleh membiarkannya tahu. Kamu mengerti, makanlah. Zhan Nansheng, apa dia benar-benar putraku? Apa aku telah bersalah padamu? Ma, itu papa. Tuan Fu sedang sibuk. Dia benar-benar anakku. Juking. Sedang apa kau di sini? Aku cocok untuk adikmu. Perawat bilang kau ada di sini, jadi aku datang mencarimu. Sheng, aku dan Jiuqing ada urusan mendesak sampai nanti. Silakan. Zhan Nansheng, apa dia anakku? Jiuqing, kita harus pergi sekarang. paman dan para ahli sedang menunggumu untuk bicara tentang kecocokannya. Apa kau sudah tidak peduli lagi dengan kondisi Roe? Jiuqing, aku dengar anak kecil itu diadopsi oleh Sheng Sheng. Dia sama sekali tidak mirip denganmu atau Sheng Sheng. Dia sudah bukan anak. Ayo pergi. Ke kantor Direktur Jiang. Baiklah. Zhan Nansheng, beraninya kau bersaing denganku. Akan kuhancurkan reputasimu. Mama wanita tadi itu apa dia pacar papa? Apa mama khawatir papa akan membawaku pergi? Apa itu sebabnya mama tidak membiarkanku mengakuinya sebagai ayahku? Papa akan menikah. Tapi mama sudah susah payah membesarkanku, seharusnya papa yang menjagaku. Xiaojin, mama tidak ingin kehilanganmu, kamu mengerti kan? Aku mengerti, mama. Xiaojin sangat merindukan kasih sayang ayah. Apa aku harus tetap memberitahu Jiuqing? Jiuqing, diskusi rencana operasi berjalan lancar. Aku mengadakan makan malam penyambutan malam ini. Kamu harus datang, akan kukenalkan kamu dengan Dr. Xiao, ahli hepatobiliar. Baiklah. Pergi dan bayar biaya operasi anak Zhan Nansheng. Baik, Pak Wakil Presiden. Pulanglah lebih awal. Ada yang ingin ku katakan padamu, baiklah. Fu Jiuqing. Kamu mengadopsi anak itu, lalu bagaimana dengan makam itu? Roer, ada yang bilang kamu membuatkan makam untukku. Sebuah makam. Apa itu karena kamu masih mencintaiku?
Apakah Jiang Jiruo pacarmu? Kapan kalian mulai bersama? Apa kamu cemburu? Fujiu King. Zhan Nansheng, bolehkah aku menganggapmu masih mencintaiku? Aku. Kakak, Kakak Jiang Jiruo menelepon. Dia ingin kamu datang ke makan malam penyambutan. Dia bilang Dr. Xiao sudah tiba. bersiaplah bawa rekam medismu dan ikut aku. Aku. Aku tahu kondisiku sendiri tidak ada gunanya berobat. Jadi kamu pergi ke pemakaman untuk membeli makam sendiri. Ini cuma gagal hati, bukannya ini tidak bisa disembuhkan. Baiklah kalau begitu. Nansheng, malam ini adalah makan malam penyambutanku. Aku akan memperkenalkanmu pada pamanku untuk melihat apakah dia bisa membebaskan biaya operasi putramu. Baik, terima kasih. Silakan tunjukkan undangannya. Ini milikku. Silakan. Nona, silakan tunjukkan undangan Anda. Nona Jiang yang mengundang saya, dia belum sempat memberikannya kepada saya. Anda orang ketujuh hari ini yang mengaku diundang oleh Nona Jiang. Ini adalah klub kelas atas, bukan klub malam sembarangan untuk menggoda pria sekarang pergi sana. Lihat tampang genit Zhan Nansheng itu. Bahkan dia tidak punya undangan, dia pasti kesini untuk menggoda pria. Benar-benar tidak tahu malu. Iya ampun. Itu mobil pewaris grup Fu, ternyata benar-benar tuan muda keluarga Fu. Ya ampun, Tuan Fu tampan sekali. Ku dengar dia. Tunangan Nona Jiang, aku iri sekali. Tuan Fu, Anda sudah datang. Ada apa ini? Wanita ini tidak punya undangan. Dia bersamaku. Maaf, aku tidak tahu dia teman kencanmu. Lewat sini, Nona. Cepat ke sini. Terima kasih sudah membantuku. Bukankah itu Tuan Fu tunangan Nona Jiang? Kenapa dia membawa wanita itu? Wanita penggoda di dalam. Aku tidak tahu, mari kita masuk juga. Tuan Fu, Dekan Jiang, dan Dr. Xiao ada di ruang privat. Mari saya antar. Karena Zero juga mengundangmu. Santai saja dan nikmati acaranya, aku akan mencarimu setelah selesai. Zhan Nansheng, apa yang membuatmu berpikir Juqing akan selalu mencintaimu? Begitu reputasimu hancur, kita lihat apa dia masih mencintaimu nanti. Zhan Nansheng, dasar wanita jalang menggoda suamiku, berani-beraninya kau muncul. Berdasarkan pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, membuat fakta palsu, mencemarkan nama baik seseorang. Dalam kasus yang serius dapat dihukum hingga 3 tahun penjara. Apa kamu mau masuk penjara? Kau. Sheng Sheng adalah temanku. Dia bukan tipe orang seperti yang kau katakan. Nona Jiang, bukan aku yang cari masalah, tapi Zhan Nansheng. Dia benar-benar merayu suamiku. Apa buktinya? Kalau kau tidak bisa memberikan bukti, aku akan melaporkanmu ke polisi. Suamiku bilang dia punya tahi lalat di bokongnya, warnanya jadi merah kalau dicium. Sheng Sheng kau. Tahi lalat macam apa? Kotak atau bulat besar atau kecil di kiri atau di kanan? Aku mana aku tahu. Bukan aku yang selingkuh denganmu. Dia tidak tahu tapi aku tahu. Karena aku juga salah satu pria yang dirayunya. Mo Si Cheng, bahkan jika aku harimau yang jatuh dan ditindas anjing, aku tidak akan pernah mau dengan sampah sepertimu. Zhan Nansheng, jangan sok suci. Padahal kau wanita murahan. Kau punya tahi lalat merah di bokong kananmu. Kalau kau mau membuktikan dirimu tidak bersalah, beranilah telanjang dan tunjukkan pada semua orang. Benar sekali, lepaskan pakaianmu, Nona Zhan. Sheng Sheng mana mungkin dia orang seperti yang kalian bicarakan? Jangan cari masalah. Nona Jiang, cuma kamu yang cukup baik hati untuk berteman dengannya. Hati-hati, dia bisa saja merayu tunanganmu. Tepat sekali. Kalau tidak, kenapa Tuan Muda mau bilang begitu? Kudengar dia bukan cuma jualan minuman di klub, dia juga menjual dirinya. Aku hanya terlalu berhati lembut. Aku merasa kasihan padanya. Gak mudah bagi seorang wanita membesarkan anak sendirian. Itulah kenapa aku termakan tipu dayanya. Sheng Sheng, apa kamu dan Tuan Muda mau benar-benar bersama?
Sama sekali tidak. Sepertinya ini semua cuma salah paham semuanya. Demi aku, lupakan saja masalah ini. Mana mungkin cuman salah paham, dia benar-benar tidak tahu malu anaknya itu anak haram dari lelaki tua. Dia pasti punya tahi lalat di pantatnya. Kamu boleh menghinaku, tapi jangan berani-berani menghina anakku. Sheng, mari kita bicarakan baik-baik. Kenapa malah main tangan? Anaknya itu anak haram. Dia itu pelacur. Ada yang merasa bersalah nih. Haha. Zan Nansheng, cerita kalian berdua beda. Kami jadi bingung banget, kenapa nggak tahan saja buka bajumu di depan kami untuk membuktikan kesucianmu. Aku cuma takut kalau buka baju malah makin memalukan. Haha, tidak. Anakku bukan anak haram. Dia punya ayah. Ayahnya adalah... Kenapa kamu lari? Bukankah kamu mau membuktikan kesucianmu? Sini aku bantu buka bajumu. Jangan sentuh aku, ah. Bajingan. Aku sudah terlalu sabar padamu. Sialan? Siapa yang berani memukulku? Aku di sini. Sekarang sudah tidak apa-apa. Jangan takut. Anakku bukan anak haram. Dia bukan. Iya, dia bukan. Bukankah Tuan Fu tunangan Nona Jiang? Kalau menurutku Zan Nansheng adalah cinta sejati Tuan Fu. Kecilkan suara kalian, Nona Jiang terlihat sangat marah. Dia milikku, beraninya kau menyentuhnya. Tuan Fu, bukan aku. Aku cuma asal bicara dan menggodanya. Akan ku beri kau kesempatan untuk menebusnya. Berlututlah, minta maaflah padanya. Sudahlah, aku ingin pulang. Tenanglah. Tunggu sampai aku memberi orang-orang ini pelajaran. Baru setelah itu kita pulang. Aku tidak ingin membuat keributan. Siapa yang menyebarkan rumor tadi? Dan siapa yang berteriak untuk melucuti pakaiannya? Jika kalian mengakui kesalahan sekarang, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk memberi ampun. Tapi jika kalian tidak tahu diri, maka jangan salahkan aku jika aku membalas. Nona Zan, maafkan aku. Seharusnya aku tidak mempermalukanmu. Tolong maafkan aku. Tampar mulutmu sendiri karena bicara sembarangan, teruslah memukul sampai dia puas. Nona Zan, saya minta maaf, ini semua salahku. Seharusnya aku tidak percaya pada rumor itu dan menuduhmu menggoda suamiku. Maafkan aku. Maafkan aku, Nona Zan. Tolong maafkan kami, Sheng. Maafkan aku, ini salahku. Karena tidak menghentikan mereka tepat waktu. Kau memang memanas-manasi keadaan. Kau sengaja melakukannya. Kau sengaja melakukannya. Jiu King. Mengingat hubungan kita, mana mungkin aku menyakiti Sheng. Mungkin aku salah menilaimu, Sheng. Aku mengundangmu karena niat baik, agar kau bisa bertemu dengan pamanku dan memintanya membebaskan biaya medis putramu. Ini semua salahku karena mengacaukan segalanya. Baik itu keluarga Jiang atau keluarga Fu, keduanya bukan orang yang bisa kau lawan. Masalah malam ini bisa jadi masalah besar atau tidak sama sekali. Kau mengerti? Sheng. Mereka sudah minta maaf dan mereka tahu mereka salah. Jika ini menjadi tidak terkendali, ini tidak akan berakhir baik. Dengar. Lupakan saja, sudah cukup Jiu King. Aku akan membawa Sheng untuk ganti baju bersih. Tidak perlu bantu aku. Sampaikan salamku pada Direktur Jiang dan Dr. Xiao. Ada urusan yang harus ku selesaikan, jadi aku pergi dulu. Jiu King sangat melindungiku. Apakah karena dia masih mencintaiku, tapi kebanyakan cerita berakhir dengan jalan yang berbeda. Dan orang-orang yang hidup di dunia yang berbeda. Kamu memelukku di depan umum, apa kamu nggak takut Jiang Ziruo cemburu? Apa hubungannya dia dengan ini? Bukannya dia pacarmu? Siapa yang bilang begitu padamu? Jadi ternyata Nona Zan Adalah cinta sejati, Pak Wakil. itu membuatku takut setengah mati. Untung saja aku tidak ikut menindas dan mempermalukannya. Pelankan suaramu. Lihat betapa kesalnya Nona Jiang. Jiang Ziruo, kamu hampir membuatku celaka.
Iya, Jiro. Kamu dan Tuan Fu sebenarnya kalian tunangan atau tidak sih? Tentu saja. Kami akan segera menikah. Terus kenapa dia malah melindungi Zan Nansheng, bahkan sampai menciumnya tanpa memberimu muka sama sekali? Semuanya keluar. Zan Nansheng, akan kubuat kamu membayarnya. Jiang Jiro bukan pacarmu, kamu melindungiku seperti itu. Apa itu karena kamu masih mencintaiku? Bagaimana denganmu? Apa kamu masih punya perasaan padaku? Kalau kamu masih punya perasaan padaku, Aku akan memberimu kesempatan untuk memohon untuk kembali bersamaku. Ya, putri kita sudah berumur 3 tahun. Seharusnya kita sudah kembali dan menikah dari dulu. aku masih belum tahu apakah dia punya anak perempuan. Aku harus menyelidiki hal ini. Akan kupikirkan. Bagaimana tanganmu bisa terluka? Tidak apa-apa, cuma luka kecil. Ayo ke rumah sakit untuk mengobatinya. Baiklah, kebetulan aku juga mau menjemput Roer. Apa yang terjadi pada Nona Ruer? Tiba-tiba perutnya sakit. Dia sedang diinfus di rumah sakit. Pantas saja dia tidak datang ke pesta. Roer. Oke, aku segera ke sana. Pergilah temani saudaramu, aku mau menemui Xiao Jin. Kalau dia masih mencintaiku, aku bisa menerima anak yang dia adopsi. Mungkin di masa depan, kita akan punya anak kandung sendiri. Sheng, aku baru saja mencarimu biaya operasi Xiaojin sudah lunas. Kita bisa mendiskusikan rencana operasinya sekarang. Sudah lunas. Aku baru membayar deposit 100.000. Iya. Tuan Fu menyuruh orang membayarnya sore tadi. Kenapa tidak memberitahuku? Temui Xiaojin dulu, nanti aku akan mencarimu di bangsal anak. Wenning, katakan padaku, haruskah aku memberitahunya? Demi Xiaojin, kamu harus memperjuangkannya. Tapi Jiang Jiruo bilang mereka punya anak perempuan berusia 3 tahun. Siapa tahu itu benar lagi pula. Putrinya butuh seorang ayah, bukankah Xiaojin juga butuh? Aku di sini tidak apa-apa. Jangan takut, karena aku sudah melangkah sejauh ini dan sudah membulatkan tekad. Maka aku akan mencari tahu apakah mereka benar-benar punya anak perempuan. Jika tidak, aku akan kembali bersamanya. Baiklah, terserah kamu saja. Mari bicarakan soal operasi Xiaojin. Baik. Paman, bagaimana tanganmu bisa terluka? Apa sakit? Hanya luka kecil, tidak apa-apa. Biar aku tiupkan, tidak akan sakit lagi kalau sudah ditiup. Ibumu membesarkanmu dengan sangat baik. Kamu anak yang baik. Paman, ibuku menyembunyikan banyak fotomu. Dia sangat mencintaimu. Bisakah paman lebih baik padanya? Dia. Apa dia masih mencintaiku? Sang auditor masih mencintaiku, apa kita masih punya kesempatan? Ju Qing terluka karena melindungiku, dan mereka sangat akrab seperti ayah dan anak. Aku harus berjuang demi Xiaojin. Ju Qing, ada yang ingin kukatakan padamu. Aku juga punya sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Ju Qing, aku. Mama, lihat-lihat apa yang dia berikan padaku. Apa kamu sudah bilang terima kasih? Tentu saja, dia bahkan bilang aku anak yang baik. Tentang malam ini. Terima kasih. Untuk apa? Karena sudah membantuku. Dan untuk Xiaojin membayar biaya operasinya. Apa hanya terima kasih saja yang kudapat? Aku tidak punya anak laki-laki. Bagaimana kalau aku menjadikanmu anak angkatku? Jika aku menjadikannya anak angkatku,
dan menyayanginya seperti anak kandungku sendiri. Aku akan mencarikan dokter terbaik untuknya dan pengobatan. Kenapa kamu menolak? Aku tidak menolak, aku hanya ingin memberitahumu. Xiaojin sebenarnya adalah... Mama, aku ingin supaya Mama tidak perlu bekerja terlalu keras lagi. Mama, aku suka Tuan Fu, dia sangat hangat. Karena kamu tidak keberatan, maka aku akan memberimu kesempatan untuk bersamaku. Apa kamu mau? Jiang Ziruo bilang, kalian berdua sudah punya anak perempuan. Kamu percaya semua yang dia katakan. Aku tidak ada hubungan apa-apa dengannya, dan tidak mungkin kami punya anak perempuan. Aku bersedia bersamamu. Aku hanya memberimu satu kesempatan ini saja. Sebaiknya kamu hargai itu. Jiu Qing, ada yang ingin kukatakan padamu. Xiaojin sebenarnya adalah anakmu Jiu Qing. Sesuatu telah terjadi. Apa yang terjadi? Paman melihat milik adikmu laporan medis terbaru. Datanya tidak normal. Ayo kita ke sana sekarang juga. Baik. Nanti aku minta Tangsong mengantarmu pulang. Baik. Maksudmu operasinya harus dilakukan secepat mungkin. Kondisi Nona Fu semakin memburuk. Dia menderita asites parah. Semakin cepat transplantasi hati dilakukan, maka peluangnya akan semakin baik. Tuan Fujiruo siap kapan saja. Untuk mendonorkan hatinya dan menyelamatkan adikmu. Tapi aku dan orang tuanya ingin kamu menikahinya. Apa kamu sedang mengancamku? Kau mengancamku? Jiu Qing, demi menyelamatkan adikmu, aku melakukan ini atas kemauanku sendiri. Paman, bagaimana bisa Paman mengajukan permintaan seperti itu? Tuan Fu, saya tidak punya anak kandung Ziruo, adalah satu-satunya kerabatku. Aku menganggapnya seperti putriku sendiri. Fisiknya lemah, transplantasi donor hidup sangat berisiko tinggi. Aku harus melindunginya. Aku tidak akan menikahinya. Fu Jiuqing benar-benar tidak mau goyah. Posisimu sebagai Nyonya Fu, kemungkinan besar akan gagal. Furu, malam ini bukankah dia baru saja masuk rumah sakit? Kau secara diam-diam beri dia obat agar terlihat seolah dia sedang sekarat. Aku tidak percaya Fu Jiuqing tidak akan setuju kalau sudah begitu. Tentang kecocokan donor, teruslah mencari. Tuan Fu Database Pencocokan Transplantasi Huaxia mengumpulkan informasi donor dari seluruh negeri. Mungkin masih ada harapan. Benar, cepatlah. Sebenarnya apa yang terjadi dengan adikmu? Itu bukan urusanmu. Pergilah istirahat. Aku ingin membantumu. Biarkan aku bersandar padamu sebentar saja sudah cukup. Baiklah. Waktu operasi Xiaojin, apa sudah dikonfirmasi? Besok pagi jam 9. Aku akan menemanimu nanti. Aku ingin sendiri dulu sebentar. Kamu harus istirahat. Oke. Apa Furo sakit parah seandainya aku bisa membantunya? Mama dan Papa, setelah operasiku selesai, kita bertiga akan bersama selamanya. Kamu panggil aku apa tadi? Papa ayah angkat juga seorang ayah. Meski kamu bukan putra kandungku, aku akan menyayangimu seperti anak sendiri. Baiklah. Papa dan Mama akan menunggumu. Jiu Qing. Xiaojin adalah... Jujin. Xiaojin, dia itu Jujinmu gawat, kakakmu muntah darah, kata dokter Xiao muntah darah itu darurat medis, ayo cepat. Xiaojin, biar aku yang urus di sini, cepat temui kakakmu. Kamu percaya semua perkataannya? Aku sama sekali tidak ada hubungan dengannya. Dan mana mungkin aku punya anak perempuan? Sepertinya kesalahpahaman waktu itu kemungkinan besar ulah Jiang Ziruo. Apa operasinya berjalan lancar? Prosedur invasif minimalnya berjalan lancar, tapi dia perlu diobservasi di ICU selama 2 hari. Dia bisa pulang dalam seminggu.
Tuan Huo, kondisi kakakmu benar-benar tidak bisa ditunda lagi. Apapun kecuali menikah dengan Jiang Ziruo. Aku akan setujui syarat lainnya. Orang tua menyayangi anak-anaknya dan memikirkan masa depan jangka panjang mereka. Ziruo punya segalanya. Dia hanya butuh seseorang untuk diandalkan. Ini satu-satunya syarat dari aku dan orang tuanya. Bagaimana denganmu? Apa itu juga sikapmu? Jiu Qing. Di matamu, apa aku benar-benar orang yang tega menindas orang yang sedang kesulitan? Dulu Sheng Sheng menggugurkan kandungannya dan meninggalkanmu. Saat kamu dalam perjalanan ke bandara untuk mencarinya, kamu mengalami kecelakaan mobil yang parah. Akulah yang ada di samping tempat tidur rumah sakitmu menemanimu dan merawatmu. Begitukah caramu memandangku? Sheng Sheng, jangan pergi. Sheng Sheng, kamu di mana? Kamu di mana? Aku akan segera datang mencarimu. Jangan tinggalkan aku. Aku tidak setuju. Ke bandara. Aku harus menemukannya. Aku harus menemukannya. Aku pikirkanlah. Tuan Fu, ku dengar Anda sedang memulihkan status keluarga Anda sebelum Anda kembali ke keluarga Fu kakakmu lah yang bekerja keras untuk membiayai pendidikanmu. Apa Anda tega melihat hidupnya hancur begitu saja? Aku setuju dengan syaratnya kapan operasinya bisa dilakukan. Setelah kamu dan Ziruo menyelesaikan upacara pernikahan. Sheng Sheng Jiuqing dan aku akan segera menikah saat waktunya tiba. Kamu harus datang ke pernikahan kami. Kamu bahkan tidak punya anak perempuan. Aku tidak percaya dia akan menikahimu. Apa itu penting? Yang penting adalah dia milikku sekarang. Apa yang terjadi saat itu? Apa itu perbuatanmu, Sheng Sheng? Kamu tidak benar-benar berpikir dia masih mencintaimu. 6 bulan lalu, aku menolak lamarannya. Dia hanya memanfaatkanmu untuk memancingku. Kamu hanyalah bidak dalam permainan kami. Kamu mengerti? Aku tidak bisa mempercayainya. Aku harus bertanya langsung pada Jiuqing. Apa maksudnya ini? Ada 10 juta di kartu ini. Ini adalah cara Tuan Fu menunjukkan perhatiannya padamu dan anak itu. Tapi kamu tidak bisa tinggal di sini lagi. Dia dan Jiang Ziruo, apa mereka benar-benar akan menikah? Aku dan Jiang Ziruo akan segera menikah. Begitu Xiao Jin keluar dari rumah sakit, sebaiknya kau pergi. Lalu bagimu aku ini apa? Aku ini apa bagimu, Tang Song? Biarkan dia pergi. Nona Zan, Anda belum mengambil kartu bank Anda. Tidak perlu, tanpa harapan tidak ada kekecewaan. Hubungan kita berakhir di sini. Mama, apa ayah benar-benar meninggalkan kita? Apa kita benar-benar akan ke bandara? Ayah akan menikah. Kita tidak boleh mengganggunya lagi. Nona Zan, kakakku. Dia melakukannya demi menyelamatkanku. Dia setuju hanya karena tidak punya pilihan lain untuk menikahi Jiang Ziruo. Apa maksudmu? Aku menderita gagal hati. Aku butuh transplantasi donor hidup untuk bertahan hidup. Jiang Ziruo cocok denganku. Nona Zan Anda dan pewaris keluarga Fu Furou adalah kecocokan yang sempurna. Jika Anda masih bersedia mendonorkan Institut Huaxia kami, akan memberi Anda bonus 100.000. Bukankah Anda bilang sedang butuh uang? Bagaimana menurut Anda? Apa mungkin Anda membuat kesalahanku dengar orang yang cocok adalah Nona Jiang Ziruo? Kami tidak mungkin salah, data besar menunjukkan hanya Anda dan Nona Fu yang cocok. Jiang Ziruo itu pembohong. Kakakku melangsungkan pernikahannya dengannya hari ini. Pergilah dan hentikan mereka. Tolong bawa Xiao Jin ke Wenning untuk dijaga. Baik, pergilah dan hentikan mereka sekarang. Hari ini adalah pesta pernikahan Nona Jiang dan Tuan Fu Jan Nansheng tidak akan muncul kan? Buat apa dia datang? Hanya mempermalukan diri sendiri. Dia cuma pelakor. Dia cuma jadi mainan antara Nona Jiang dan Tuan Fu. Ku dengar. Pelakor Zan Nansheng itu sudah diusir dari villa oleh Tuan Fu.
Pelakor tidak tahu malu, dia pantas diusir. Nona Jiang, Anda cantik sekali. Benar sekali, Nona Jiang. Anda terlihat memukau hari ini. Nona Jiang, Anda dan Tuan Fu adalah pasangan yang serasi wanita itu Zan Nansheng. Sama sekali tidak selevel dengan Anda. Bagaimanapun juga, Sheng Sheng tetap temanku. Tolong jangan bicara seperti itu tentangnya. Ini adalah hari. Pertunangan besar Nona Jiang jangan bahas. Wanita bernama Zan Nansheng itu sial sekali. Tepat sekali, jangan bicarakan dia lagi. Zan Nansheng. Tidak tahu malu sekali beraninya dia menampakkan diri. Sheng Sheng. Kupikir kau tidak akan datang. Di hari pernikahan besarmu. Mana mungkin aku tidak datang, Sheng Sheng. Kau selalu suka bersaing denganku sejak kecil, tapi Jiu Qing adalah tunanganku. Bisakah kau punya rasa malu sedikit? Berhentilah mencoba merebutnya dariku. Merebutnya. Dia tunanganmu, lalu siapa aku? Zan Nansheng. Aku sarankan kamu tahu diri sedikit. Sudah jadi selingkuhan tapi masih sombong. Benar sekali. Tuan Fu akan segera tiba. Lebih baik kamu pergi sekarang. Kalau tidak, Tuan Fu akan mengusirmu. Tidak akan terlihat bagus nantinya. Nansheng. Itu tahu, kamu juga menyukai Jiu Qing. Tapi Jiu Qing sudah. Mantomu dengan jelas. Bisa berhenti mengganggunya. Kenapa membuang-buang napas bicara padanya? Kalau aku jadi kamu, sudah kusuruh penjaga mengusirnya. Benar penjaga kesini usir wanita tidak tahu malu ini. Zan Nansheng. Sekarang siapa yang tidak tahu malu? Siapa yang sebenarnya selingkuhan? Ya Tuhan, kapan dia dan Tuan Fu menikah? Iya, apa yang terjadi di sini, Nona Jiang? Mungkinkah kamu yang selingkuhannya? Zan Nansheng, demi merebut Jiu Qing dariku, kamu bahkan memalsukan akta nikah. Penjaga tangkap dia. Apa yang kamu lakukan? Aku. Kenapa kamu ada di sini? Kakakmu sudah menceritakan semuanya padaku. Seharusnya kamu tidak datang. Tang Song, bawa dia kembali. Baik, Tuan Fu. Kamu tidak boleh menikahinya. Yang nikahnya membuat keributan. Jiu Qing upacaranya akan segera dimulai. Setelah upacaranya selesai, aku akan pergi ke rumah sakit bersamamu. Dr. Xiao masih ada di sana. Pusat registrasi transplantasi Huaxia menghubungiku. Mereka bilang data besar menunjukkan hanya aku dan Fu Rou yang memiliki kecocokan. Jadi selama ini kamu membohongi Fu Juqing aku. Aku tidak melakukannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebulan yang lalu. Demi mengumpulkan biaya operasi Xiaojin, aku pergi ke pusat registrasi transplantasi Huaxia dan memasukkan dataku. Karena jika ada kecocokan, aku akan mendapatkan imbalan. Jiang Ziruo sungguh tidak tahu malu Tuan Fu dan Zan Nansheng sudah menikah. Dia masih berusaha merebutnya dengan segala cara. Dia hanya seorang pelakor benar-benar tidak tahu malu. Dia sangat rendahan. Kita semua telah tertipu olehnya. Tidak. Mereka sudah bercerai. Aku bukan pelakor. Jiang Ziruo, sudah berapa banyak hal jahat yang kau lakukan di belakangku? Jiu Qing, kecocokanku dengan Fu Rou itu nyata. Aku tidak membohongimu. Institusi Huaxia tidak terhubung dengan data rumah sakit pamanku. Kau harus percaya padaku. Pernikahan dibatalkan. Aku tidak akan menikahimu. Sekarang kau urus dirimu sendiri. Jiu Qing, kau tidak bisa meninggalkanku. Berhenti menggangguku. Wanita yang kuinginkan tidak pernah berubah. Selama bertahun-tahun ini. Apakah kau menungguku? Aku. Tuan Fu, Nona Fu muntah darah lagi. Kondisi Ru'er memburuk, ayo ke rumah sakit. Baiklah. Jiang Ziruo, jadi kau ternyata pelakornya. Benar-benar tidak tahu malu. Ayo pergi, jangan berurusan dengan sampah ini. Zan Nansheng, Fu Juqing. Akan kubuat kalian berdua menderita sama sepertiku. Dengan membunuh putramu.
Aku bisa menyelamatkannya dengan transplantasi donor hidup, dia akan baik-baik saja. Terima kasih, Sheng Sheng. Seharusnya aku tidak membiarkan bertahun-tahun berlalu tanpa datang mencarimu. Dulu keluarga Zan bangkrut, mereka terlilit utang, ayahku diserang dan terluka. Aku tidak punya pilihan selain pergi. Senior, aku pernah mendengarnya sebelumnya. Anda adalah dokter yang merawat Nona Furo. Apa terjadi sesuatu? Ada yang salah dengan laporan Nona Fu. Apa maksudmu? Terapi antikoagulan dilarang bagi pasien gagal hati, tapi laporannya menunjukkan penggunaan heparin yang sering akhir-akhir ini. Jadi, ada seseorang yang mencoba membunuh Nona Fu, tidak peduli siapa itu. Aku akan memburu mereka. Aku curiga ini ada hubungannya dengan Jiang Jiruo dan Direktur Jiang. Sialan. Mari kita lapor polisi. Baik. Ziruo, kamu harus segera meninggalkan negara ini. Tuan Fu sudah mulai mencurigai kita. Aku akan tetap di sini untuk membuat Fuju King dan Zhan Nansheng pasangan itu masuk neraka. Paman, kalau aku tidak bisa memilikinya, akan kuhancurkan Jiang Jiangwo. Anda dicurigai melakukan penganiayaan dengan sengaja, praktik medis tanpa izin, penyalahgunaan wewenang, Anda ditahan. Jangan khawatir, bocah nakal, aku tidak akan membiarkanmu. Pergi sendirian dalam perjalanan itu, segera ibumu akan menyusulmu. Senior bilang, asalkan adikmu bisa bertahan malam ini, dia akan baik-baik saja. Terima kasih atas bantuannya. Pergilah ke tempat Wenning sekarang. Untuk menjemput Xiao Jin, jangan biarkan dia menunggu. Baik. Wenning, bangun, di mana Xiao Jin? Cepat, selamatkan Xiao Jin wanita gila itu. Jiang Jiruo membiusnya dan membawanya pergi. Jiang Jiruo, aku yang kamu cari, aku akan lakukan apapun maumu, asal tolong jangan sakiti anak itu. Baiklah, aku janji tidak akan lapor polisi, beri aku alamatnya, aku segera ke sana. Sheng Sheng, Jiang Jiruo sudah gila, kamu tidak bisa pergi sendirian. Temui aku sekarang juga, dengarkan baik-baik, kalau kamu berani lapor polisi, akan kubakar anakmu sampai mati. Akan kukatakan sekali lagi, kalau kamu berani lapor polisi, akan kubakar anakmu sampai mati. Ada apa? Siapa? Jiang Jiruo menculik Xiao Jin. Dia mau membakar Sheng Sheng dan Xiao Jin sampai mati. Pergi selamatkan mereka sekarang. Zhan Nansheng, meski Xiao Jin bukan anak kandungku, aku tidak akan membiarkan sesuatu terjadi pada kalian berdua. Di mana Xiao Jin? Bebaskan Xiao Jin. Lakukan apapun yang kau mau padaku. Kau ingin bertemu dengannya. Baiklah. Minum ini. Apa ini? Mati itu mudah. Tapi aku ingin kau mati dalam kehinaan total, minum semuanya. Dan aku akan membiarkanmu melihat bajingan itu. Biarkan aku melihat Xiao Jin, baru aku akan meminumnya. Dasar wanita jalang. Kau tidak dalam posisi untuk tawar-menawar denganku. Minum? Atau aku akan membakarnya hidup-hidup. Apa kau akan melepaskan putraku? Kenapa terburu-buru? Bukankah Fu Juqing mencintaimu? Katakan padaku, jika kau dinodai oleh banyak pria, apakah dia masih akan mencintaimu? Jiang Jiruo, kau boleh menghinaku sesukamu, tapi lepaskan putraku. Kau harus memuaskan mereka dengan baik. Nona Zhan. Ibu, apa kita akan mati? Kenapa ayah belum datang menyelamatkan kita?
Xiaojin, ibu ada di sini, jangan takut mulai sekarang. Mari kita main sebuah permainan. Hitung dari 1 sampai 1000 dalam hati, dan nanti kita akan sampai di rumah. Baik, Bu. Zhan Nansheng, kau sudah mau mati tapi masih saja sok kuat. 5 tahun yang lalu mengatakan kalau aku meninggalkan surat cerai, menggugurkan bayi, dan meninggalkan Fu Juqing itu perbuatanmu, kan? Bukan cuma itu saja. Laporan DNA anakmu, aku juga memalsukannya. Akhirnya kau mengaku juga, sayang sekali semua rencanamu, hanya membuatmu dibenci olehnya, dan dia hanya mencintaiku. Dasar jalang, akan kubunuh kau. Cepat selamatkan Xiaojin. Fu Juqing, jangan mendekat atau aku akan menusuknya sampai mati. Ayah, selamatkan aku. Hati-hati dengan bensinnya. Jiang Jiro, jangan bertindak gegabah. Fu Juqing, apa kau tidak memiliki sedikit pun rasa cinta padaku? Sejak awal, satu-satunya yang pernah kucintai hanyalah Zhan Nansheng bagiku, kau hanya menjijikan. Itu tidak mungkin. Fu Juqing, jangan mendekat atau aku akan membunuhnya. Jangan bergerak. Sheng Sheng. Jiang Jiruo adalah dalang di balik semua ini. Saat keluarga Zhan bangkrut dulu, ayahku terluka. Aku terpaksa meninggalkan surat memintamu menungguku. Tapi Jiang Jiruo memalsukan surat cerai dan menipumu. Dia juga yang menukar hasil tes DNA Xiaojin adalah putra kandungmu. Xiaojin, dia benar-benar anakku ya. Dia anak kita. Sheng Sheng, maafkan aku. Aku salah menilaimu, Sheng Sheng. Cepat tolong siapapun, tolong cepat bawa ke rumah sakit. Ayah, apa ibu akan baik-baik saja? Dia akan baik-baik saja. Ayah janji padamu. Apa kamu terluka? Apa kamu takut? Xiaojin sangat berani, aku tidak takut dan aku tidak terluka. Anak pintar. Siapa namamu? Ayah, ibu bilang namaku berasal dari peribahasa Huaijin Woyu, jadi namaku Fu Huaijin. Juqing. Bayinya akan lahir 2 bulan lagi. Ayo kita beri nama bayinya. Jika si laki-laki kita beri nama Huaijin. Jika perempuan kita beri nama Huayu. Itu dari peribahasa Huaijin Woyu. Itu melambangkan kebajikan dan sesuatu yang berharga. Maafkan aku, ini semua salah. Ayah seharusnya mengenalimu lebih cepat. Ayah datang terlambat. Ayah benar ucap cinta maaf kepada kalian berdua. Ayah, apa tangan ayah sakit? Ayah cuma senang bisa melihatmu. Tidak sakit kok. Bagaimana keadaan Sheng Sheng? Bagaimana keadaan ibu? Dia sudah baik-baik saja sekarang, efek obatnya belum hilang, dia belum bangun. Terima kasih. Jiang Jiruo, kalau bukan karena kamu, aku dan Sheng Sheng tidak akan terpisah selama 5 tahun penuh. Aku akan membuatmu membayar mahal untuk ini. Bawa Xiaojin pulang dulu. Aku mau ke kantor polisi. Baik, Tuan Fu. Juqing, saat kamu kecelakaan mobil dulu, aku menemanimu di ranjang rumah sakit dan merawatmu selama 6 bulan. Apa kamu kesini untuk menjaminku karena masa lalu kita? Mimpi saja kamu. Dengarkan baik-baik, aku akan pastikan kamu membusuk di penjara. Kamu akan membusuk di sana sampai mati. Sheng Sheng 5 tahun lalu, karena kesalahpahaman kita melewatkan 5 tahun penuh. Selama bertahun-tahun ini kamu menanggung tekanan dan rasa sakit sendirian. Sambil membesarkan putra kita, beri aku kesempatan untuk menebusnya padamu. Menikahlah denganku lagi ya. Aku di sini, sekarang sudah tidak apa-apa. Dari awal sampai akhir. Satu-satunya orang yang kucintai adalah Zhan Nansheng, sedangkan untukmu, aku tidak merasakan apapun selain rasa jijik. Baiklah. Ibu menerima lamarannya Xiaojin, akhirnya punya keluarga dan juga seorang ayah dan ibu.
bawakan cincinnya kepada ayah dan ibu. Baik, Tante. Untuk pasangan yang berbahagia, silakan dengan penuh kasih sayang saling menatap mata satu sama lain. Mempelai pria dan wanita, silakan bertukar cincin. Ayah dan ibu, ini cincinnya. Nyonya Fu, akhirnya aku menemukanmu. Tuan Fu melewati setiap fajar dan senja, masih banyak waktu yang akan kita lalui bersama. Mempelai pria silakan mencium mempelai wanita. Upacara selesai.